Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat umat dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga tentunya kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan saum Ramadan ini. Walaupun tentunya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang mendapatkan bagian dari salah satu episode kehidupan yang harus kita lalui bersama, yaitu Allah menakdirkan kita untuk bersama-sama berjuang melawan wabah yang sedang menerjang negara kita dan juga tentunya negara-negara yang ada di seluruh dunia ini yang sering kita sebut dengan wabah wabah pandemi COVID-19. Teman-teman semuanya, ini menjadi sesuatu hal yang istimewa karena selain kita sedang mengantisipasi ikhtiar semaksimal mungkin menjaga kesehatan kita, tentunya kita juga dituntut untuk bisa melakukan ibadah saum Ramadan ya. Nanti kita akan mendengarkan tausiah yang luar biasa dari salah seorang guru kita ya, Ustadz Gaul di Bandung, Ustadz Handi Boni ya. Masya Allah. Masya Allah. Namun senang sekali perkenalkan saya Deden Delisius bisa menemani teman-teman semuanya sampai nanti akhir acara ya, sekitar sampai jam 5:30 nanti ya. Kita sapa dulu sedikit mungkin Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ada Den? Masya Allah ya. Sehat Ustadz, alhamdulillah. Ya, namun sebelum kita ke sesi Ustadz, siap. Saya ada beberapa pengumuman ya yang harus teman-teman atau sahabat Uma ketahui bersama ya. Ini spesial sekali hari ini karena memang ya hari ini kita akan ada bagi-bagi hadiah di sesi live streaming kali ini. Ya. Itu ada 3 juara, Ustadz ya. Hadiah juara 1 ada 1 juta rupiah, juara 2 750.000 rupiah, dan juara 3 itu 500.000 rupiah. Yang pasti nanti dipotong pajak masing-masing. Dan juga nanti info selanjutnya, sahabat umat dimanapun Anda berada, ini pemberitahuan pemenang kuis ini akan diinfokan di akhir acara. Maka bagi teman-teman yang sudah mengikuti kuis ini dari awal, wajib menonton live streaming ini ya. Dan ini kuisnya bisa diikuti di mana sih? Ini spesial sekali karena sekarang Uma memiliki halaman pesantren kilat. Ini dan di mana halaman pesantren kilat tersebut terdapat kuis dan teman-teman bisa mengikuti kuisnya. Info selanjutnya nih, ada buat teman-teman semuanya yang ingin mempunyai live streaming mandiri ya. Nanti info selengkapnya bisa didengarkan yang akan disampaikan oleh Ustadz ya. Ini adalah streaming mandiri yang bisa disaksikan oleh seluruh sahabat umat di setiap jam dari sahur nepi ka sahur deui. Kan terbaik. Panjang ya. Panjang banget ya. Dan sekali lagi pemenang nanti akan diumumkan di akhir acara ya. Kuis THR Uma ini akan berlangsung dari setiap hari Selasa dan Jumat selama bulan Ramadan ya. Ikuti kuisnya, jangan sampai melewatkan hadiah jutaan rupiah. Masya Allah. Masya Allah, seru ya. Baiklah, biar tidak berlama-lama Ustadz ya, ini tentunya teman-teman sahabat umat di seluruh Indonesia dari Palangkaraya, Timika, Papua, Pakenjeng, Cikelet, Arjasari, Banjaran ingin segera mendengar tausiah Ustadz ya. Kali ini Ustadz akan membahas tentang luar biasa sekali di tengah wabah pandemi ini kita menjalankan saum Ramadan, tapi terkadang kita selalu ada godaan setan gitu. Membisiki kita malas beribadah, malas beramal jariah, malas beramal soleh. Itu seperti apa Ustaz ya? Penasaran kan? Kita akan dengar bersama pemaparan dari Ustadz Handi Boni. Tafadol Ustadz. Masya Allah, siap Kang Deden. Masya Allah, yang makin delisius aja. Yang memandang wajahmu itu aku takut batal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siap Pak Deden ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setiap seruan iman selalu ada penempatan takwa. Setiap dari diri kita diajak untuk kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih orang yang paling takwa? Bukan orang yang heboh secara dandanan, bukan orang yang hebat dalam tausiahnya, bukan orang yang hebat dan jago dalam berpenampilan, bukan orang yang terlihat rajin masjidnya, bukan orang hanya terlihat bagus hijabnya. Orang yang takwa itu adalah orang yang bersih hatinya. Maka berbahagialah bagi setiap sahabat umat yang ada dimanapun berada, yang pastinya di umat aja, di rumah saja. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu manusia yang masuk dalam kategori yang dilembutkan hatinya untuk senantiasa menerima segala sesuatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzon sama apa yang sudah diberiin sama Allah. Ingat, kata kuncinya, gak pernah Allah ngasih yang buruk sama kita. Yang ada itu kita yang suka punya cara pandang buruk sama apa yang Allah kasih. Kayak dari virus pandemi ini. Siapa sih yang mau adanya COVID-19 ini? Coronavirus disease 19. Gak ada yang mau. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, ini udah ada. Jadi artinya apa yang kemudian kita bisa ambil? Ambillah hikmah yang paling terbaik. Para ulul albab, orang-orang yang senantiasa berilmu, bijak, insya Allah akan berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian untuk bisa meningkatkan iman. Ramadan tahun ini, Kang Deden, ini beda banget sama Ramadan yang ada sebelumnya. Ramadan tahun ini beda banget. Dimana kemudian di Ramadan tahun ini, sebagian dari kita nggak bisa melaksanakan tarawih berjamaah di masjid. Bahkan sebagian dari kita ini nggak bisa buka bareng yang seru-seruan kayak dulu. Buka bareng SD, buka bareng TK, buka bareng SMP, ya bukber, ini udah buka bersama udah nggak bisa. Kenikmatan berkumpul Allah cabut. Kenikmatan sholat berjamaah Allah cabut juga. Maka ada hikmahnya sebenarnya apa sih yang kemudian kita pikirin ketika kejadian ini? Apa nggak membuat kita bisa jadi lebih dekat sama Allah atau malah kita makin jauh sama Allah? Ini sayang banget kalau begitu. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat umat dimanapun berada, alhamdulillah tanpa kemudian kita berpatah semangat, berputus asa dalam bermajelis ilmu, alhamdulillah hadir kemudian kajian-kajian dalam bentuk online, terutama yang dihadirkan oleh aplikasi Ummah. Jadi alhamdulillah ada kajian, bahkan teman-teman yang perlu diketahui tadi disampaikan sama Kang Deden, Ummah juga udah punya live streaming sendiri. Jadi teman-teman bisa pantengin di situ, bahkan ada pesantren kilatnya. Teman-teman di sana juga bisa langsung ngecek pernyataan-pernyataan dari asatidz, para ustadz, kemudian bertanya untuk mendapatkan jawaban yang terbaik agar bisa bertambah ilmu kita dan semakin takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Judulnya apa ya yang pas ya buat hari ini? Beramal cerdas di waktu yang luas. Gitu ya. Waktunya luas banget ya, Ustaz. Banget, luas banget. Gimana caranya kita bisa beramal cerdas di waktu yang sebenarnya luas banget. Nah, ini sebenarnya waktu itu kita pernah sampaikan ada dua hal yang sering membuat manusia tertipu kata Rasulullah. Nikmatani mambunuh fihima kasiro minanas. Ada dua kenikmatan yang manusia sering tertipu di sini. Yang satu as-sihhatu wal faragh. Yang satu sehat, yang kedua waktu luang. Jadi dikasih sehat, dikasih waktu luang. Fix itu. Rata-rata jadi kaum rebahan. Betul, Ustaz. Hare. Gitu. Jadi kena penyakit India ya, sare wae gitu. Kena penyakit India, hare gitu ya. Kenapa? Karena tadi kalau orang kata Ibnu Qayyim al-Jauzi,
Kalau dua kenikmatan ini sudah berkumpul, nikmat sehat, nikmat waktu luang, pasti mereka akan diserang sama yang namanya al-kasal. Apa itu? Males. Malas. Ada doanya makanya dari Rasulullah SAW, teman-teman mudah-mudahan bisa dihafalin. Doa untuk terhindar dari rasa malas, putus asa, mudah menyerah, bahkan dari lilitan hutang piutang. Ini doanya. Allahumma inni auzubika minal hammi wal hazan. Auzubika minal addi wal kasal. Auzubika minal jubni wal bukhul. Auzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ada 8 poin yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan doa ini dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang kalau kita berdoa ini, insya Allah Allah akan kabulkan permintaan. Insya Allah. Tiap pagi, sore doanya ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. A'udzubika minal addi wal kasal. A'udzubika minal jubni wal bukhl. A'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Insya Allah. Ada 8 poin yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa terbebas dari itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada waktu yang harus kita manfaatin. Dan sekarang di pandemi ini kita dipaksa di rumah aja, terlockdown. Lockdown. Kalau tema yang kemarin ada Dan 2 minggu kemarin di UMA itu kita temanya lockdown. Wow, bercinta Lockdown. ya, lockdown. Nah kalau sekarang kita terlockdown, tapi kita harus look down, harus lihat ke bawah. Kalau untuk urusan dunia, lihat ke bawah. Tapi untuk urusan akhirat kita harus lihat ke atas. Gimana caranya supaya kita termotivasi untuk kemudian terus belajar, ngapalin Quran, baca, dan seterusnya, beramal intinya. Tapi kalau untuk urusan dunia, harus look down. Jangan baper, hancur, gara-gara di PHP-in. Lebih parah yang di PHK daripada di PHP-in. Jadi, para bucin mania, udah sekarang nih waktunya kita benar-benar memastikan cinta kita sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kemudian bilang sama kita cinta, orang yang bilang sama kita setia, kalau masih dalam koridor pacaran, nggak pernah benar-benar setia. Dia punya wanita yang diidamkannya yang lain. Kalau dia ngirim kata-kata romantis, dia yang ngirim kata-kata romantis itu juga sama wanita-wanita yang lain juga. Jadi jangan baper lah. Gitu. Nah, gimana caranya sekarang nih? Mohon maaf ya, sahabat umat. Mustahil kita bisa beramal kalau kita nggak cinta. Mustahil kita bisa melakukan sesuatu kalau nggak ada cinta. Jadi dasarnya pertama itu bagaimana menumbuhkan cinta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal, maka tak cinta. Maka kita harus kenal dulu seberapa besarnya cintanya Allah sama kita. Allah kasih penglihatan, mata. Allah kasih pendengaran. Allah kasih kemudian kita bisa berjalan. Allah kasih kemudian kita bisa berbicara. Lihat. Hidung kita pas, 2 lubangnya, ada bulu hidungnya, alhamdulillah. Nah, Kang Deden lebih lebat lagi. Ini kumis atau bulu hidung, Kang Deden? Kumis ya? Ini ampas kopi ini saat ini. Ampas kopi. Jadi, Masya Allah ya, Deden. Di bulu hidung ini fungsinya ternyata Ana baru tahu loh kemarin. Ternyata fungsinya apa? Menyaring udara yang masuk untuk kemudian dipilih jadi filter. Makanya kita sering menemukan kadang udara yang masuk itu nanti kemudian disaring, kemudian bersatu dengan cairan, nanti berkumpal menjadi cairan yang padat atau biasa disebut dengan upil, corons. Nah itu jadi the corons. Nah itu kalau bayangin kalau kita bisa meraih itu ya, the course itu tadi bisa diraih dengan telunjuk, dengan kelingking atau dengan jempol. Nah, itu yang bahaya makanya jempol ya. Nah, ketika diambil tuh bisa nikmat tuh kotoran yang harusnya tadi masuk ke dalam tuh jadi ketahan. Akhirnya bisa kita keluarin dan entah kenapa harus diputar-putar dulu. Itu nggak tahu dari mana asal mulanya ya. Diputar-putar baru kemudian dilemparin. Disusutkan saat nah hanya gitu budaya di mana di handapun meja ya gitu. Nah ini ada satu hal yang harus diamati bahwa betapa Allah sayang sama manusia sampai komplit banget Allah nyiptain manusia. Makanya disebutnya ahsani taqwim. Sesempurna-sempurnanya makhluk manusia, hebatnya luar biasa.
Mungkin hewan itu lebih handal secara instingnya tadi. Pendengarannya lebih canggih, ada yang penciumannya lebih canggih, ada yang penglihatannya lebih canggih, tapi mohon maaf, mereka nggak bisa berpikir. Kalau kita bisa berpikir, kebayang nggak kalau hewan bisa berpikir? Tikus bisa bikin partai, bisa dikudeta rumah kita sama tikus, karena mereka bisa berpikir kayak Garfield. Nah, orang-orang barat itu berusaha untuk kemudian membuat, kita berpikir bahwa manusia itu adalah homo sapiens, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Padahal beda, hewan-hewan, manusia-manusia. Manusia punya front cortex, otak depan, yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yang harus saya jalankan. Nah, kalau kita nggak kenal sama pemberian Allah kepada diri manusia, maka bagaimana kita bisa mencintai Allah? Maka kata, sahabat mengatakan, "Barang siapa yang mengenali dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya." Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal bagaimana besarnya cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kunci yang pertama itu kenali diri. Lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang menariknya ada di sini Allah nggak bilang, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman, enggak. Cuman Allah langsung bilang, "Ya ayyuhan nas," semuanya. "Ya ayyuhan nas su'budu." Hai manusia, sembahlah Tuhan. Bayangin, nggak dikasih not langsung di situ disebutin namanya Allah, enggak. Tapi di situ langsung dikasih, "Ya ayyuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hei manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Seolah-olah kalau kita muhasabah nih, tadaburin kayak bilang gini, Allah kayak mengatakan gini sama kita, "Hei manusia, coba sembah Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Coba kamu cari, siapa sih yang nyiptain kamu tuh? Coba kenali bagaimana dirimu itu." Maka ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu, yang akhirnya jadi nuzulul Quran, itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini kunci banget buat kemudian Nabi Muhammad SAW diajak mengenali siapa yang kemudian ketika ditanya sama Jibril, Iqra kata Rasulullah SAW, "Mana biqorib, saya nggak bisa baca." Tapi bukan baca yang biasa, kenali diri, kenali potensi dirimu. Bagaimana hebatnya diri kita ini. Masya Allah, dari ratusan juta kita yang terpilih dari sperma itu. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita hari ini, kita dilahirkan oleh seorang ibu yang itu melalui proses yang panjang. Untuk kemudian lahirlah kita. Tapi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallazi khalaqakum min tin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari tanah. Tsumma qada ajala, kemudian Allah tetapkan ajalnya. Wa ajalu musamma indahu. Lalu kemudian hanya Allah yang tahu kapan ajalmu itu akan tiba. Tsumma antum tantarun, namun manusia senantiasa lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jujur-jujuran ada pertanyaan, mati itu enaknya dikasih tahu atau nggak dikasih tahu? Kalau Adenin mau dikasih tahu atau nggak dikasih tahu? Kematian ini. Sepertinya jangan dikasih tahu deh. Dikasih tahu ya. Jangan dikasih tahu. Tapi bayangin Adenin, kalau misalkan ya, Iya. tiba-tiba ada WhatsApp, malaikat Israil, punten abdi tilu dinten deui bade dongkap, misalkan gitu. Saya 3 hari lagi mau datang. Atau misalkan tiba-tiba ada notifikasi di handphone kita datang gitu. 3 hari lagi Anda akan meninggal. Kira-kira apa yang akan kita lakuin? Pasti kita akan mempersiapkan kematian itu dengan cara yang terbaik. Kita pasti bakal beramal dengan cara yang terbaik. Udah fix 3 hari nggak keluar masjid kita. Itikaf, tahajud, istighfar, sedekah, semua harta dijualin, disedekahin lagi di jalan Allah. Kenapa? Karena kita tahu kapan endingnya. Yang masalahnya, karena manusia nggak tahu kapan endingnya, jadi mereka berleha-leha. Jadi mereka akhirnya bermalas-malasan. Akhirnya mereka nggak mempersiapkan bagaimana kemudian kematian. Tapi kalau dikasih tahu, kita pasti bakal mempersiapkan kematian dengan cara yang terbaik. Nah, masalahnya hari ini, sebagian besar manusia nggak tahu kapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diintai sama coronavirus, bukan hanya diintai sama coronavirus.
Setiap dari kita itu diintai sama kematian yang menjadi rahasia. Gimana aja caranya. Nggak harus dengan corona. Jatuh dari tangga aja bisa meninggal. Megang handphone aja bisa meninggal. Betul. Nelpon aja bisa meninggal. Ketiban gas LPG aja bisa meninggal. Ya iyalah ketiban gas LPG. Ya 50 kilo lagi mati ya. Bayangin. Apapun caranya bisa. Ada yang benerin sanyo, meninggal, setrum. Ada yang kepleset di kamar mandi, meninggal. Intinya, kalau ajal sudah datang, nggak ada yang bisa menghadang. Bahwa inilah satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita, ayo bersemangat dalam beramal. Kalau udah kita mengenali diri, kita kenali potensi diri, maka kita lihat ada waktu yang kemudian bisa kita pergunakan. Dan hari ini, pintu-pintu itu tertutup. Kita nggak bisa keluar. Kalau aku di Bandung, di Kopo, nggak bisa keluar dari Kopo. Karena ada PSBB. Tapi pintu maaf, pintu taubatnya Allah nggak pernah tertutup. Masya Allah. Maka wasari'u ila magfir. Bersegeralah menjemput ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat sahabat umat dimanapun. Ayo bergegas menjemput ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada 4 tanda kesengsaraan dan 4 tanda kebahagiaan. Ada deh. Jadi yang ingin saya sampaikan, kata Rasulullah SAW, disampaikan ada tanda kesengsaraan itu ada 4. Tanda kesengsaraan itu ada 4. Yang pertama, melupakan dosa-dosa masa lalu tanpa ada penyesalan. Padahal dosa-dosa tersebut tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, tanda kesengsaraan yang pertama, dia melupakan dosa-dosa yang ada di masa lalu tanpa ada rasa penyesalan. Padahal di sisi Allah, dosa itu udah tercatat. Kebayang nggak maksudnya? Jadi dia punya masa lalu, dosa di masa lalu, dan dia ngelupain itu tanpa ada penyesalan biasa aja gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, tanda kesengsaraan itu adalah mengenang kebaikan masa lalu, padahal dia tidak mengetahui apakah kebaikan itu diterima sama Allah atau enggak. Kebayang nggak maksudnya? Jadi yang kedua ini banyak mengungkit kebaikan dia di masa lalu. Saya udah pernah ngebantu ini, saya pernah nolongin ini, saya pernah begini, saya pernah begini. Padahal belum tentu amal kebaikan dia itu dulu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tanda kesengsaraan hati diri kita itu adalah selalu memandang orang lain itu lebih tinggi dari dirinya. Oh, sorry. Selalu memandang orang yang lebih tinggi dari dirinya dalam urusan dunia. Jadi dia selalu memandang orang yang lebih tinggi dari dirinya dalam urusan dunia. Jadi selalu nggak bersyukur hidupnya. Dia punya motor, pengen mobil. Punya mobil, pengen nambah mobil yang mewah. Lihat punya mobil mewah, dia ngelihat ada yang punya helikopter, pengen juga punya helikopter. Ini selalu gitu, meningkat. Ya. Nggak pernah bersyukur dengan apa yang dia miliki. Tanda kesengsaraan yang keempat adalah dia selalu memandang orang yang lebih rendah dari dirinya dalam urusan agama. Ini tanda kesengsaraan hati. Yang keempat, selalu memandang rendah dirinya tuh selalu memandang rendah orang yang beragama, ahli akhirat, ahli tobat. Ada orang yang hijrah, dia ceng-cengin, dia jatuhin gitu ya. Jadi dianggap rendah orang-orang yang seperti kayak misalkan mohon maaf, bijak dan banyaknya ilmu dan juga amal itu nggak tergantung sama usia. Kita hormati yang tua, kita segani juga yang muda. Artinya yang muda itu nggak selalu brengsek, yang tua juga nggak selalu baik. Ada kalanya sudah pun dia tua, tapi tetap yang jadi seorang yang tidak baik. Adapun anak muda, ada juga anak muda yang justru dia sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan Allah. Gak sedikit sekarang kita lihat banyak anak kecil yang sudah jadi hafiz Quran, ahli ilmu, luar biasa. Harusnya kita respect, bukan jadi budak lutiken, kan hafal SPG dan lain-lain. Belum gitu, nggak bisa gitu. Dia itu tetap menjadi seorang yang mulia yang harus kita hormati. Nah sekarang tanda kebahagiaan ada 4, kebalikan dari yang tadi. Tanda kesengsaraan ada 4. Yang pertama, dia memandang masa lalu itu tanpa penyesalan. Padahal dosa tercatat di sisi Allah. Yang kedua, dia memandang kebaikan itu selalu diungkit sama dia, diceritain, padahal belum tentu amal kebaikan itu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
dia selalu mandang Dari orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia. Yang keempat, dia selalu mandang rendah orang yang ada dalam urusan agama atau akhirat. Nah, tanda kebahagiaan hati itu juga ada 4. Kata Rasulullah Muhammad SAW, tanda kebahagiaan hati yang pertama adalah ia selalu mengingat dosa-dosa di masa lalu dengan penyesalan dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tanda kebahagiaan hati yang pertama itu dia selalu ingat dosa. Makanya dalam virus Masya corona Allah. ataupun sakit apapun harusnya dahulukan tobat sebelum obat. Jadi tobat dulu, ingat dosa dulu, masa lalu, dan terus mohon ampun sama Allah. Tanda kebahagiaan hati yang kedua yaitu melupakan kebaikan masa lalu dan menganggapnya seakan-akan tidak pernah dikerjakan. Jadi dia ngelakuin kebaikan dan dia lupain itu, soalnya dia nggak ngerjain. Supaya apa? Supaya nggak ada balas budi. Contoh, Adeden ngebantu Kang Boni. Ketika Adeden ngebantu Kang Boni, Ya. terus Adeden lupain semuanya, Adeden nggak akan berharap seolah-olah punya balas budi gitu dari Andi Boni. Andi Boni terus balas budi ke gua gitu, nggak ada. Tapi ketika Kang Deden ada berusaha untuk kemudian nggak ngelupain kebaikan yang kita lakuin, itu pasti kita bakal menuntut balas budi. Contoh sederhana ada obrolan kayak gini. Dulu tuh si Boni tuh dulunya gua Oh. tuh yang bantuin tuh. Wah, kayak gitu tuh. Itu diungkit-ungkit kebaikan bahkan sampai kemudian menuntut balas budi. Nah, tanda kebahagiaan hati itu dia selalu melupakan kebaikan yang sudah pernah dia lakukan dan dia berusaha untuk melupakannya. Seolah-olah dia nggak pernah ngelakuin itu. Ini hebat, luar biasa. Ya. Yang ketiga, dia selalu memandang orang yang lebih tinggi dari dirinya dalam urusan agama. Kebalikan dari yang tanda yang sengsara. Kalau yang ciri hati yang bahagia itu justru dia selalu memandang hormat, bijak, selalu penuh hormat, segan sama orang yang tinggi ilmu agamanya. Jadi luar biasa. Ada perkataan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu beliau menyampaikan tentang saling menghormati. Kalau bertemu dengan orang yang lebih tua, hormati, cium tangannya. Karena bisa jadi amal pahala dia lebih banyak daripada kita. Karena dia dahulu hidup daripada kita. Tapi kalau bertemu dengan yang lebih muda, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, cium juga tangannya. Karena bisa jadi anak ini dosanya lebih sedikit dibandingkan kita. Karena kita lebih dahulu hidup daripada dia. Artinya kita lebih banyak dosanya daripada dia. Ini ngelembutin hati banget nih tandanya. Bahagia banget. Kita nggak pernah mandang diri kita lebih baik dari orang lain. Belum tentu. Kalau saya lagi di atas panggung atau di atas mimbar, saya selalu bilang tentang bagaimana filosofi pohon pepaya. Pohon pepaya itu, buah yang matang itu bukan di atas. Buah yang matang itu selalu di bawah. Dan buah yang belum matang itu di atas. Artinya, yang di atas itu jangan dianggap begitu matang, sempurna, dan seolah-olah paling hebat. Enggak. Ternyata bisa jadi yang di bawah lebih sabar, lebih tenang, lebih banyak ilmunya. Bisa jadi begitu. Makanya tanda kebahagiaan hati yang ketiga ini selalu memandang orang yang beragama itu lebih tinggi derajat. Nah, yang keempat, dia selalu memandang orang yang lebih rendah dari dirinya dalam urusan dunia. Supaya apa? Supaya nggak gila cinta harta. Jadi kalau udah punya prinsip 4 tanda kebahagiaan hati, insya Allah kita bakal melalui bulan Ramadan ini dengan nikmat penuh dengan beramal. Karena apa? Hati yang sehat, hati yang baik itu akan senantiasa membuat kita mudah dalam beramal. Gak akan sulit ngelepas maksiat. Kalau masih di antara kita susah buat mutusin pacar kita, pertanyaannya gini aja, udah serius tobat belum? Kalau bener-bener serius tobat, nggak mungkin susah mutusin pacar. Bener deh, serius. Mutusin pacar di bulan Ramadan, pahalanya berlipat. Jadi kalau ada kapan waktu paling tepat memutuskan pacar, bulan Ramadan udah. Dan sekarang ini paling tepat menikah juga. Murah cuy. Masya Allah. 750.000. Asli. Tahu unggulnya 750.000. bang ya. Tahu doang udah beres bro. Jadi Masya Allah. Sekarang bulan Ramadan ini rahasia kita-kita aja, jangan kasih tahu ke yang lain. Yang pertama, ini dilipat gandakannya amal. Apapun kebaikan yang kita lakuin, berlipat brother. Yang kedua, dihapuskannya dosa-dosa sama Allah. Kata Rasulullah SAW, antara Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu senantiasa menghapuskan dosa.
Maka orang yang ada hidup di bulan Ramadan, insya Allah dihapusin dosa-dosanya. Kalau benar-benar kita mau tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, yang ketiga, diijabahnya doa di bulan Ramadan. Doa orang yang terzolimi, doa pemimpin yang adil, doa orang yang sedang berpuasa adalah jenis orang yang doanya nggak akan tertolak dari sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah jomblo, ya, bayangin udah jomblo, dibully mulu, puasa, saum, masya Allah doanya diijabah. Dan ingat, puasa itu ada 3 kata Imam Tembus. Tembus ya, langsung Ya. tembus. Kata Imam Al-Ghazali, puasa itu ada 3. Puasa yang pertama adalah puasa saumul awam, saumul am, puasanya orang awam. Itu cuma menahan lapar dan haus saja, biasa. Dia nunggu dari sahur ke maghrib. Kata ulama, jangan isi hari-harimu di siang hari dengan banyak tidur. Tadi aku ketiduran, aduh kayak perasaan kesel banget deh gitu ya. Nah, yang kedua, puasa orang yang khusus. Orang yang khusus dia nggak cuma nahan lapar dan haus, tapi dia juga menahan pandangannya dari sesuatu yang nggak manfaat. Dia nahan lisannya untuk supaya nggak berbicara yang tidak bermanfaat. Dan dia menahan pendengarannya supaya mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, khusus bil khusus. Ini yang sangat khusus, yaitu dia berpuasa dengan hati. Gak dikasih kesempatan buat dia ngurusin dunia, gak dikasih kesempatan dia buat inget-inget yang lain, cuma pengen inget Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya pada kajian kita sore hari ini, sebelum kita ke tanya jawab, penting kemudian kita menyadari bahwa kita sedang berada dalam kondisi yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Puasa di bulan Ramadan ini, kali ini, saat ini adalah momen yang luar biasa dengan hikmah yang luar biasa juga. Allah menginginkan kita lebih dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang luar biasa berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Biasanya kita mencari Allah Subhanahu Wa Taala, menjemput Allah Subhanahu Wa Taala di masjid-masjidnya, tapi hari ini kita harus menjemput Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berdiam diri di rumah, bermuhasabah supaya kita lebih dekat sama Allah, banyakin zikir. Maka teman-teman, di waktu yang luas ini perlu kita beramal cerdas. Yang pertama adalah kita senantiasa ingat akan bagaimana cintanya Allah sama kita. Kita kenal, maka nggak mungkin kita bisa cinta kalau nggak kenal. Nggak tak cinta kalau nggak kenal. Maka kenali cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Yang kedua, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Kalau bertobat itu ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang beriman bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya tobat, dengan seserius-seriusnya tobat, jangan bercanda. Ya, tobat sambal gitu. Sekarang tobat besok maksiat. Yang ketiga, jaga hati untuk senantiasa tetap bahagia dengan segala ketetapan Allah. Tadi udah ada 4 tanda kesengsaraan hati dan 4 tanda kebahagiaan hati. Maka kalau kita bisa ngelaluin ini aja dulu, insya Allah kita bakal dapetin kemuliaan di bulan Ramadan, pusing dosa-dosanya, dan senantiasa semakin berlipat amalnya diijabah doa. Dan semua kesulitan yang ada dalam diri kita, Allah senantiasa keluarkan, cabut apapun yang sedang menimpa sama teman-teman, ujian sebesar apapun, ingat janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia di luar batas kesanggupannya. Allahu a'lam bishawab. Kalau kita chit-chat kembali. Saya kembalikan ke Kang Dede. Baik, Masya Allah. Ustaz luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hatur nuhun. Jadi memang benar sekali sahabat umat dimanapun Anda berada. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin yang tadi saya bilang bahwa Allah memberikan bulan Ramadan ini mungkin kesempatan yang kedua kali ingin berbuat baik gitu. Belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan, ya. Maka manfaatkan sebaik mungkin di bulan Ramadan ini. Baik Ustaz, sepertinya kita akan lebih interaktif lagi. Kita akan membuka pertanyaan buat sahabat Ummah yang mau bertanya, boleh langsung di bawah layar kanannya ada gambar pensil menunggu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ustaz, ya.
belum tampil ini di sini sebentar Ustadz. Ya, oke. Dan jangan lupa teman-teman semuanya ya, hari ini juga di sesi akhir kita akan mengumumkan 3 juara ya, juara 1, juara 2, juara 3 kuis THR bersama UMA Indonesia ya. Kita masih Wih, menunggu Ustaz siapakah yang bertanya di sini. siap. Oke. Baik, kita cek dulu apakah sudah ada yang bertanya ya. Kita cek dulu chat-chatnya. 1, 2, 3, 4. Baik, kita masih menunggu. Ustaz di sana hujan atau tidak Ustaz? Alhamdulillah hujan di sini. Hujan. Ustaz tuh di Alhamdulillah Cijerah hujan. Ustaz ya? Enggak, aku di Korea, Popo area. Oh iya, Korea ya. Iya. Kanan tak dulu Oh, lurus dulu. jadi insya Allah teman-teman yang ada di Koko itu suka banyak istighfar, jarang Ya, betul. marah, karena udah terlatih di jalan. Insya Allah. Salah satu ciri melembutkan hati, orang yang berusaha latihan melembutkan hati itu Kita masih menunggu yang siap, pasti teman-teman semuanya, sahabat Cuma ya. siap. Dan tentunya ini kita masih ada informasi yang harus kita sampaikan ini mengenai bahwa Hmm. teman-teman bisa mengikuti kuis THR ini ya setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat tentunya dengan hadiah jutaan rupiah ya. Pantengin terus di UMA, yang belum download UMA silakan download dulu ya. Oke, kita menyapa dulu mungkin yang dari YouTube ini. YouTube ada nggak ya? Nyambung nggak ya? Nyambung kayaknya ya. Kita masih menunggu juga apapun yang terjadi, kita harus terus berbicara di dalam otak, keluarkan saja, jangan sampai berhenti terus dan terus berbicara. Kita masih menunggu. Ya, Ustaz ya. Betul ya, Ustaz Ya, ya? betul sekali, Adeden. Masya Allah. Ini Adeden manusia paling lucu di kota Bandung, Masya Allah. Yang paling dicari-cari. Kenapa? Karena bisa Ustaz. meningkatkan imun, Kang Deden. Kok kok Masya begitu Allah. ya? Makanya Ya, tampilannya ya. sekarang beda banget. Aku dari tadi nyangka ini Kang Deden Pak Kiai ini. Anak kaget loh ini. Perasaan, iya. Tapi Ana bahagia banget loh Adeden lihat Adeden di Hmm, peci, Masya Allah. Makin ganteng aja. Anak kira Masya mau kayak Allah. kamu kawin lagi nih ya. Aduh, janganlah. Satu aja lah. Iya, Masya Allah. Buat Ustaz, teman-teman yang ini jomblo nih. saya mau nanya. Ya, siap. Ustaz, saya mau nanya dulu aja deh. Iya, Kalau siap ada. sekarang saat di wabah pandemi ini, kita Ah. kan ini taraweh, kan sholat subuh berjamaah ini seperti apa, Ustaz? Oh iya iya benar. Jadi ya di saat pandemi ini kan udah ada ya arahannya. Yang pertama buat teman-teman yang ada di zona merah itu sholatnya disarankan untuk di rumah saja. Insya Allah Ya. ibadah kita di rumah sendiri itu mudah-mudahan menjadikan catatan dapat pahala sholat berjamaah juga insya Allah. Buat teman-teman yang ada kesempatan sholat Hmm. berjamaah silakan, tapi tetap jangan tidak mengindahkan peringatan dari pemerintah. Kayak pakai masker, wajib tuh pakai masker kain. Kalau bisa masker kain itu dilapis lagi sama tisu. Dan ini Kang Deden ada program loh dari UMA, yaitu program download Ya. aplikasi UMA di App Program Store apa? ataupun di Play Store itu nanti sama dengan kita berdonasi masker juga. Jadi cuman kaum rebahan itu cuman download UMA itu udah Hmm. ikut berpartisipasi dalam donasi masker. Nah, pertama pakai masker, wajib pakai masker. Betul. Kemanapun kita berada, mau ke masjid. Yang kedua, miliki hand sanitizer untuk kemudian kita jaga kebersihan. Jangan sering-sering megang hidung ataupun mulut ataupun mata, karena dari situ salah satu penyebaran virusnya. Lalu kemudian jaga wudhu, kebersihan. Kita tetap jaga wudhu.
memang rada miris ya, ngelihat pasar nggak ditutup, tapi masjid kok ditutup sih gitu. Masjid kan tempat Ya. semulia-mulianya, tempat sebaik-baiknya tempat, dan pasar itu seburuk-buruknya tempat, kata Rasulullah loh, bukan kata saya. Tapi masjidnya ditutup, pasarnya dibuka, kan aneh, nggak adil sebenarnya. Tapi ya tidaklah, dari ini semua kita coba berusaha bersabar. Akhirnya Jumatannya kita juga jadi akhirnya diganti menjadi sholat Nah, subuh. Nah, ini meskipun sudah dilalui 3 kali, ini bukan dengan kesengajaan. Insya Allah ini akan senantiasa menjadi catatan amal juga, dan tidak membuat kita menjadi keluar dari agama ini atau kafir. Tetap kita berusaha menerima semua ini dengan segala bentuk ujian dari Allah SWT. Sabar aja, tetap bahkan kalau udah nikah, itu bisa jadi berjamaah sama istri. Paling istri sama anak protes, "Pap, nah bacanya eta wae," kan gitu ya. "Pap, kenapa bacanya itu terus sih?" aduh, Hayo we eta baca PR teh, Ustaz ya. heeh. Hayo we Ya, aduh. baca teh itu terus ya. Qul huwallahu ahad. Ayat kojo, inna a'tainakal Oke. kautsar, dan seterusnya ya, masyaallah. Ya pokoknya jadiin kesempatan buat kongko makin dekat sama keluarga lagi. Baik, Ustadz, ini sudah ada pertanyaan tapi hilang kembali ini sebentar. Ini dari Rudi ya. Tadi Ini hilang. bagaimana menjaga semangat Ada beribadah meskipun ya. dari rumah. Padahal lebih semangat ketika berjamaah. Ini Kang Rudi bener banget. Tapi saya ingin note yang pertama. Yang ingin saya sampaikan pertama, terkadang kita lebih semangat di luar rumah atau di masjid itu, yang saya khawatirkan, kadang kita semangat itu karena dilihat. Ketika di rumah nggak ada yang lihat, kita nggak semangat. Makanya kenapa amalan yang paling hebat itu sebenarnya saum dan tahajud. Saum itu kan nggak ada yang tahu. Rahasia, ya nggak? Aku nggak tahu, Adeden masih saum atau enggak. Adeden juga nggak tahu, aku masih saum atau enggak. Kita sama-sama nggak tahu nih, siapa yang benar-benar saum atau enggak. Tapi intinya ini rahasia. Cuman kita yang tahu, dan nggak butuh pujian orang. Cie, saum, cie, ya nyala bulan Ramadan, kan gitu ya. Tapi yang kedua, sholat malam juga rahasia. Nggak ada yang tahu amalan ini. Makanya kalau kadang kita bersemangat di luar rumah, lebih semangat di masjid, lebih semangat ketika di luar rumah, bagus, tapi tolong cek lagi. Jangan-jangan semangatnya kita justru karena dilihat sama orang. Karena kita pengen ngedapetin eksistensi atau pengen ngedapetin perhatian dari orang. Maka gimana cara tetap kita bersemangat? Gak ngerubah kondisi apapun. Maka kata Rasulullah SAW, alangkah berbahagianya urusan mukmin itu. Kalau mereka diuji, mereka bersabar. Kalau diberikan kenikmatan, mereka bersyukur. Maka kondisi apapun gak merubah dia dalam kualitas beribadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Justru di bulan Ramadan ini harusnya kita emang semakin produktif, semakin semangat. Saya punya salah satu guru, namanya Pak Sol. Disebutnya Pak Sol. Nama lengkapnya Pak Solihin Abu Izzuddin. Beliau seorang penulis. Tulisannya udah sampai 40-an tulisan. Ada lagi guru saya, namanya Pak Kiai Haji Aceng Zakaria. Beliau tulisannya sudah hampir melewati batas usianya. Usianya 60-an, bukunya 85 lebih. Artinya beliau ini sangat produktif meskipun usianya sudah di atas anak muda, di atas 40 tahun, tapi masih sangat produktif. Lah kita, anak muda, kenapa nggak produktif? Baik produktif dalam beramal maupun produktif dalam berkarya. Ayo, baca buku Ilmu Minati Ilmu. Baca sabu-sabu 1 bulan 1 buku. Kalau sekarang 1 hari 1 buku. 1 hari baca juga. Bacaan yang paling terbaik Quran. Yang kedua, baca Sirah Nabawiyah atau kisah-kisah yang membuat kita bisa lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap produktif meskipun di rumah, tetap semangat meskipun di rumah, insya Allah. Mudah-mudahan. Baik, Ustaz, kita langsung ke pertanyaan kedua, Ustaz ya. Ini dari Bang. Waduh. Bagaimana mempertahankan semangat berpuasa dan beramal di Ramadan ini, Ustaz? Oke. Biar terpicu dan terpacu harus bikin target yang pertama. Biar terpicu dan semakin terpacu dalam beramal. Contoh kayak gini. Apa sih yang dikejar pelari maraton? Yang dikejar pelari maraton garis finish. Ada nggak sih orang ikutan lomba maraton supaya udahlah, aku mah nggak mau juara? Enggak, mereka semua pengen juara. Nah, kalau long track atau tracknya panjang, mereka nggak akan start di awal tuh dengan susut gitu, nggak. Tapi tetap dia gasnya pelan-pelan sampai baru di lap akhir dia bakal tambah kecepatannya mereka. Nah, di bulan Ramadan ini kalau kita punya targetan,
insya Allah kita akan memulai startnya dengan benar. Nggak akan ngambang. Kita tahu apa yang mau kita kerjain. Karena ada agenda yang kemudian kita tulis. Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Maka ada agenda ini yang perlu kita tulis targetan. Minimal targetan. Saya mau ngafalin juz 30 misalkan. Jangan jadi wacana doang, ayo hafalin gitu. Terus kemudian saya mau beli buku Sirah Nabawiyah, ada buku Syekh Mubarak Furi, ada banyak tuh ya. Baca. Intinya target perlu ada. Yang kedua, time management, manajemen waktu. Dari waktu yang kita miliki di bulan Ramadan ini, silakan. Mau manfaatin yang mana? Rasulullah SAW itu membagi waktu tidurnya menjadi 3, tapi nggak lama. 1 setelah Isya, yang kedua sebelum subuh, yang ketiga sebelum zuhur. Dan ini nggak lama. Kalau kita kan sedikit-sedikit tidur, kalau Rasul tidurnya sedikit. Nah, kita itu sedikit-sedikit makan. Kalau Rasul makannya sedikit. Kalau Rasul itu sedikit-sedikit sedekah. Kalau kita sedekahnya sedikit. Makanya sebenarnya harusnya sekarang mulai nih kita mengelola waktu yang kita miliki sama semua potensinya 24 jam. Tapi suksesnya beda-beda. Mark Zuckerberg itu sukses di usia yang masih muda. Tapi seorang Bill Gates itu sukses di usia yang di atasnya. Dan seorang Warren Buffett ataupun Steve Jobs ataupun bahkan yang pendiri KFC, dia sukses di usia yang tua. Suksesnya di waktu yang berbeda-beda, tapi waktu yang mereka miliki sama, 1 hari 24 jam. Yang berbeda ternyata adalah bagaimana kita memanfaatkan dan mengelola waktu yang kita miliki. Makanya Allah ngasih surat yang luar biasa. Wal as, demi waktu. Bahwa kita harus benar-benar senantiasa memanfaatkan waktu yang terbaik. Insya Allah ya, itu yang bisa kita. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan bagus ya terkait dengan tema kita hari ini dari El Rani. Ustaz, Assalamualaikum. Amal yang terbaik itu kan katanya adalah amal yang rutin meskipun sedikit, Ustaz. Sedangkan saat ini untuk memenuhi kebutuhan pribadi pun sulit saat ini, seperti apa, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Oke, amal yang terbaik itu adalah amal yang rutin meskipun sedikit. Ya, dawam sedikit tapi continuity-nya terus gitu ya, lanjut. Meskipun sedikit. Sedangkan saat ini untuk memenuhi kebutuhan pribadi pun sulit. Betot-betot gitu, Ustaz, ya. Oke, ya. Jadi teman-teman, kerja itu jihad, cari nafkah itu jihad. Kondisi yang menghantarkan kita sampai kondisi saat ini, ekonomi sulit, itu hanya bahasa ekonomi sulit. Yang sebenarnya Allah inginkan adalah dari harta kita yang mungkin sekarang sulit, kesulitan, bisa jadi ini cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan membersihkan harta kita. Nikmati proses pendewasaan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan berubah kualitas ibadah kita. Jangan sampai ketika kondisi kita sulit justru malah kita malas beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan yang sederhana Teh El Rani. El Rani ini kayaknya cewek ya. Pertanyaan sederhananya gini. Kapan sih kita paling nikmat sholat? Kalau Adeden, kapan ketika Adeden ngerasa paling nikmat sholat itu kapan? Kapan ketika nikmat sholat, Ustaz? Ketika kapan tuh? Paling nikmat sholat itu ketika kapan? Paling nikmat berdoa itu ketika kapan? Ketika ada masalah mungkin. Itu dia. Ketika ada masalah, justru kita makin nikmat ibadah itu. Makanya sekarang seluruh umat di dunia, terutama umat muslim, Allah pengen ngajak supaya benar-benar minta sama Allah, membutuhkan Allah. Benar. Jadi nikmat. Kita nih kadang kalau ada masalah, makin dekat sama Allah. Tapi ketika dikasih kenikmatan, lupa. Allah cabut teman-teman yang sibuk sama dunia, buat balik ke rumah. Ayo pentingin keluarga. Ngobrol sama istri, ngobrol sama anak. Bangun lagi di rumah tangganya. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ayo kemudian yang biasa lupa sama akhirat, sekarang di rumah aja, pelajari. Masa udah dibuat di rumah aja, malah main game, main cacing, PUBG, misalkan. Tetap ayo gitu. Kalaupun ada waktu kita bermain game, atau jangan sampai ngabisin waktu semuanya gitu. Kalau bahkan bisa hindari TikTok, apalagi gitu, hindari juga daripada kemudian kita zina mata. Artinya bisa fokus kita. Insya Allah Teh, rezeki itu nggak perlu dicari, rezeki itu tinggal dijemput.
Dan cara menjemput rizki itu, jemput, laksanakan, benar-benar kita laksanain perintah Allah. Itu sederhana banget sebenarnya. Gimana caranya kita kemudian senantiasa melaksanakan perintah Allah. Tapi kan tetap kita perlu ikhtiar. Benar, ikhtiar. Cuman lihat konsepnya. Konsep yang paling pertama, ikhtiar itu harus berbarengan dengan tawakal. Maka kalau kita berdoa tanpa Baik. berusaha, itu bohong. Tapi kalau kita berusaha tanpa berdoa, itu sombong. Tapi jadi tetap harus senantiasa maju. Kalau ada bahasa Sunda kayak gini, dulu bisa, kalau aku dulu dari kondisi ini sulit banget. Yang aku ingat perkataan dari sahabat aku cuma bilang, "Salilah mane boga tatak, boga otak, gawe." Maksudnya, selama lu punya punggung, pundak, selama punya pundak, punya tenaga, dan punya otak, ayo kerja apa yang bisa kita kerjain. Meskipun itu hanya membersihkan halaman-halaman lain, mudah-mudahan dapat penghasilan yang halal, insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, ini pertanyaan terakhir singkat saja menjawabnya sebelum kita setelah ini akan mengumumkan atau kita membahas pertanyaan dari kuis THR ini. Ustaz, ada pertanyaan terakhir, mungkin boleh dijawab singkat saja. Ini bagaimana menjaga konsistensi ibadah Ustaz, setelah Ramadan? Ustaz? Bagaimana menjaga konsistensi dalam beribadah sebulan Ramadan? Sederhana sebenarnya gini, cintain Allah aja. Selalu anggap Allah ada. Allah itu nggak selalu ada. Allah itu bukan. Kan kita kadang gini, kenapa kita bersemangat beribadah di bulan Ramadan? Karena menganggap Allah itu ada di bulan Ramadan. Tapi begitu lepas di bulan Ramadan, seolah-olah Allah itu nggak ada setelah bulan Ramadan. Adakan Allahnya, maka Allah yang akan mengadakan kebutuhan kita. Allah. Baik. Ustaz, langsung aja kita akan membahas ini seperti tadi saya sampaikan bahwa di akhir acara kita akan mengumumkan 3 juara Ustaz. Ini yang mengikuti kuis THR. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu, kita akan bedah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dari kuis THR tersebut, Ustaz. Ini nomor 1, Ustaz. Dari 10 soal, ya. Siap. Surat dari 10 soal ya. Terdiri dari, nah ini, Ustaz. Masya Allah. Surat Al-Fatihah terdiri dari, itu jawab A 5 ayat, B 6 ayat, C 7 ayat, D 8 ayat. Itu langsung dijawab nih. Ini langsung jawab, Ustaz. Ini hanya kita membahas saja sekilas. Oh, bahas kita ya. Sudah mengetahui jawabannya. Ya. Oke, surat Al-Fatihah terdiri dari C 7 ayat. Ya. 7 ayat, Ustaz. Nomor 2, Ustaz. Sebutkan fitur yang ada di aplikasi UMA. Sebutkan A. Jadwal sholat, B. ada. Al-Quran, C. Q&A, D. Semua benar, Ustaz. Semua benar. Ustaz, ya? D. Oke. Siap. Oke, selanjutnya, Ustaz. Yang ketiga adalah ibadah pada saat dihidangkan makanan atau minuman yang masih panas sebaiknya A. Kasih es batu, B. Tiup-tiup, C. Tunggu sampai hangat. Tunggu sampai hangat, C. C. Oke. 4. Ibadah saat memasuki hari Jumat, kita disunahkan untuk A. Menggunting kuku, B. Baca surat Al-Kahfi, C. Menggunakan pakaian baik, D. Semua benar. D. Semua benar. Benar semua. 5. Oke. 5. Mana nomor 5 teh? Ya. Ibadah mendahulukan kaki kiri pada saat A. Melepas sendal, B. Keluar kamar mandi, C. Memakai sepatu, D. Break dance. Mendahulukan kaki kiri pada saat B. Keluar kamar mandi. Oke, baik. Selanjutnya nomor 6. A. Sama A ya. Melepas sepatu juga A ya. Yang B juga benar. Keluar kamar mandi kan kaki kiri dulu. Mendahulukan kaki kiri pada saat A. Melepas sendal, betul. Keluar kamar mandi kaki kiri, betul juga ya. A dan B ini benar. Yang 6. A dan B benar. Nomor 6 mana yang nomor 6 tuh? Lifestyle. Jika kita menghadapi masalah, sebaiknya kita A. Nonton drama Korea, B. Bercerita kepada Allah, C. Curhat sama teman, D. Mogok makan. Ini baper banget ya, Mak. B. Bercerita kepada Allah. Ya, lanjut. Oke. Yang ke-7. Nomor 7. Mumpung masih muda, kita harus banyak-banyak. A. Pacaran, B. Kerja, C. Menuntut ilmu, D. Ta'aruf. Ini kalau bucin pasti jawabnya A sama D. Pacaran atau ta'aruf. Betul. Tapi harusnya C. Menuntut ilmu.
Menuntut ilmu. Atau menuntun ilmu sebenarnya bahasa yang paling tepat. Jangan tuntut aku, tapi tuntun aku bersama. 8. Masya. Mana 8? Oh, ini. Rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat. Apa aja? Mana? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. C, iman kepada malaikat. D, iman kepada Rasul. D, iman kepada Rasul. Rasul nomor 9. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia A. 25 tahun, C. 35 tahun, D. 40 tahun. Pasti kita tahu ya. D. 40 tahun. Yang 10. Titik di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Tawamu, konsentrasimu, senyummu, keikhlasanmu. C. Keikhlasanmu. Senyummu. Keikhlasanmu. C. Senyummu. Konsen. Ampun. Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Baik, Ustaz, teman-teman sahabat umat dimanapun Anda berada, barusan kita berdua sudah membahas kuis THR yang sudah dijawab oleh teman-teman semuanya ya. Dan kita sudah mendapatkan 3 juara tentunya, langsung aja kita akan umumkan. Siap. Dan nanti juga akan diumumkan juga lewat email ya, akan dihubungi lewat email. Selamat kepada juara 3 terlebih dahulu mendapatkan uang tunai Rp500.000 kepada Fitri Nur Aziza. Fitri, mantap. Fitri. Juara kedua mendapatkan uang tunai Rp750.000. Selamat kepada Zainal Abidin. Nah, ya. Backsound. Iya, harusnya backsoundnya bener. Iya, fanfare. Dan juara pertama, the one and only one, Indonesia memilih. Berapa hadiahnya? Uang tunai Rp1 juta. Wih. Selamat kepada Winnie Rosandi. Winnie. Alhamdulillah ya. Dan semua hadiah dipersembahkan spesial oleh Uma Indonesia ya, Uma Ramadan di Uma aja. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum kita closing, Ustadz ada yang ingin disampaikan mungkin terakhir tentang tadi live streaming tadi? Ya, Masya Allah. Pokoknya intinya di booster Ramadan kali ini, di botram kita sore ini, botramnya nggak isinya nasi, tapi nutrisi iman. Ada yang tidak terpuaskan dengan nasi, yaitu hati kita terpuaskannya dengan nasihat. Kalau nasi itu hanya bisa mengenyangkan 1-3 hari. Tapi kalau misalkan nasihat, insya Allah bisa mengenyangkan seumur hidup. Jangan pernah kita tidak merasa haus akan ilmu, jangan pernah kita merasa tidak lapar akan ilmu. Siapapun orang yang kita temui, mereka adalah guru bagi kita, dan dimanapun tempat yang berada, itulah sekolah bagi kita. Maka paling enak itu adalah ketika menempatkan diri kita selalu sebagai murid, sebagai pembelajar yang baik, insya Allah. Selalu memandang orang bisa jadi lebih baik dari diri kita, dan tidak memandang diri kita lebih baik daripada orang lain. Cara cerdas dalam beramal adalah konsisten, dan senantiasa kita memiliki target dalam pencapaian kita dalam beramal. Mudah-mudahan kita bisa melalui bulan Ramadan ini dengan penuh semangat dan penuh aktivitas yang padat, dan bisa tercapai setiap tujuan-tujuan target kita yang ada di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan hidayah untuk senantiasa beribadah dan beramal juga berkarya. Sukses buat sahabat umat semuanya yang ada dimanapun, yang ada di Indonesia, Korea, di Malaysia, di Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan di mana-manapun semua berada. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi di lain waktu dan kesempatan di acara booster Ramadan berikutnya. Saya Handi Boni, mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih buat Kang Dede Delicious dan Uma Indonesia. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan.
Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Ummah, teman ibadahmu.